Dalam kekristenan kita sangat percaya teguh bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Lalu apa bukti bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati? Mari kita lihat ada beberapa bukti tentang Yesus bangkit. Bukti yang pertama yaitu kubur kosong. Tetapi secara logika sederhana, kubur kosong tidak bisa dijadikan bukti yang akurat. Sebab jika mayatnya dicuri orang, itu juga kubur kosong. Tetapi di sini bukan masalah logika atau masuk akal. Tetapi kita harus tahu dulu logika dan kondisi pada waktu itu. Di mana kesaksian Alkitab tulis bahwa kubur Yesus itu dijaga ketat oleh prajurit-prajurit Romawi. Kita akan baca kesaksian dalam Injil Matius pasal 27. Ayatnya yang ke-62 sampai ayatnya yang ke-66. Di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kubur Yesus Dijaga. Ayatnya yang ke-62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.'" Artinya para imam-imam kepala, orang-orang Farisi tahu hari ketiga Yesus akan bangkit berdasarkan apa kata Yesus pada waktu ia masih hidup dan bersama-sama dengan mereka. Sehingga imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini datang kepada Pilatus supaya kubur dijaga ketat selama 3 hari 3 malam. Ayatnya yang ke-64 sampai ayatnya yang ke-66 berkata, "Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia." Lalu mengatakan kepada rakyat, "Ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memetrai kubur itu dan menjaganya. Jadi singkat ceritanya, kubur Yesus itu disuruh dijaga ketat. Dan ayatnya yang ke-66 menjelaskan bahwa mereka memetraikan kubur itu dan menjaganya. Ada kalimat memetraikan kubur itu. Kita ketahui bahwa zaman dahulu, jika tawanan atau sesuatu disuruh jaga lalu dimetraikan, ini berarti harus dijaga ketat, dan sanksinya jika tawanan lepas atau lari atau hilang, maka nyawa yang jadi taruhannya. Lihat contoh, kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Pertanyaannya, kenapa kepala penjara ini mau bunuh diri? Sebab ia akan mati juga, dan mendingan bunuh diri daripada dibunuh. Jadi logikanya, jika para penjaga kubur Yesus yang jadi taruhannya adalah nyawa mereka atau kepala mereka, jadi mustahil jika mayat Yesus itu dicuri. Artinya, bukti kubur kosong itu nyata dan Yesus telah bangkit. Haleluya. Tetapi di sini ada cerita dusta di mana untuk bantah kubur kosong Yesus bangkit. Kita akan baca di dalam Injil Matius pasal 28
ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini adalah cerita dusta dari mahkamah agama dan ada bayaran untuk yang akan bersaksi dusta. Tetapi mereka lupa bahwa kubur di zaman Yahudi itu kuburan mereka seperti gua. Lalu di mulut gua itu ada batu besar yang harus disorong oleh beberapa orang baru bisa masuk. Dan jika para penjaga serdadu-serdadu itu ketiduran, masakan tidak terbangun dari salah satu serdadunya saja? Kok bisa semua ketiduran? Sedangkan yang jadi taruhan dalam menjaga mayat Yesus adalah nyawa mereka, adalah kepala mereka. Lalu dalam kesaksian palsu mereka, jika benar mereka memang tertidur, kok bisa bilang, kok bisa tahu bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan curi mayat Yesus? Kan itu aneh. Katanya tertidur, kok bisa tahu? Lalu andai kata mereka berkata menurut penyidikan, menurut penelitian, bahwa benar yang diambil mayat Yesus adalah murid-muridnya. Dan jika itu benar, kenapa murid-murid Yesus tidak ditangkap pada waktu itu, tidak dicari? Bukankah kuburnya dimeteraikan? Jadi kesimpulan, kubur kosong itu fakta dan data. Dan Yesus sudah bangkit dan tidak terbantahkan. Bukti yang kedua, yaitu sesudah Yesus bangkit, Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada banyak orang. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ayat ini menjelaskan Petrus dan teman-temannya adalah saksi hidup. Kemudian Rasul Paulus bersaksi dan tulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Jadi ayat ini menjelaskan Kefas dan 12 murid lainnya adalah saksi hidup. Dan ada 500 lebih bersaksi Yesus sudah bangkit. Dan Paulus katakan, jika tidak percaya, tanyakan kepada mereka yang masih hidup. Artinya ayat-ayat ini ditulis Kefas dan 12 murid masih hidup. Dan dari 50 orang lebih yang bersaksi tadi, rata-rata mereka masih hidup. Dan tanyakan juga kepada Yakobus dan semua rasul yang menjadi saksi-saksi hidup. Jadi kebangkitan Yesus itu fakta. Dan dikuatkan lagi dengan 10 kali setelah Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Yesus pun menampakkan diri. Jadi dalam perenungan kita saat ini adalah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi coba-coba memutarbalikkan fakta dengan modal dusta. Tetapi kebenaran tetap kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Amin.